Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial aplikasi persediaan barang Visual Basic 2019 menggunakan database Access. Sebelumnya kita sudah pernah membuat tutorial dari tahap awal, yaitu mulai dari pembuatan database, pembuatan menu utama, kemudian ada form input data barang. Oke, jadi kali ini kita akan membuat kelanjutannya, yaitu membuat form barang masuk. Oke, kita mulai saja. Kita buka terlebih dahulu untuk data yang sebelumnya. Ini data yang sudah ada ya. Ini sudah ada form 1 yang berisi menu utama dan form 2 yang berisi data barang. Jadi kita kali ini akan melanjutkan dengan form ketiga, yaitu form data barang masuk. Namun sebelumnya jangan lupa di like, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama yaitu kita masukkan sebuah form baru ya. Membuat form baru dari sini, project, add form, Windows Form. Ya, kita pilih add. Nah, dia sudah pada form 3 ya. Supaya sama dengan yang form sebelumnya, ini kita ganti dulu warnanya menjadi warna ungu tadi ya. Kita cari properties, ini back color, warnanya yaitu ungu ya. Kayaknya bukan ungu yang ini. Oke, kita lihat apakah sudah sama. Ya, sama ya ungunya ya. Oke, berikutnya yaitu kita masukkan sebuah label untuk memberikan merek dari form ini. Untuk mencari labelnya di sini pada toolbox ya, kita ambil komponen label, kita ganti pada propertiesnya yaitu teks. Pada bagian teks ini kan label 1, kita ganti dengan transaksi barang masuk. Nah, jadi ini adalah form transaksi barang masuk. Fontnya kita ganti terlebih dahulu supaya fontnya lebih besar ya. Jadi ini kita ganti terlebih dahulu. Klik dulu labelnya, kemudian kita cari font. Oke, ini dia font ya. Fontnya kita ganti menjadi 30, terlalu besar ya. Kita ganti 25 saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita juga butuh beberapa label lagi, tergantung dengan berapa jumlah field yang ada pada tabel barang masuk. Kalau Anda lupa untuk melihat tabel barang masuk tersebut, Anda bisa kembali ke database ya, di database yang diakses. Di situ kan ada beberapa tabel, Anda buka tabel barang masuk, dilihat ada berapa fieldnya. Nah, untuk field tabel barang masuk itu ada 4 field tadinya, yaitu kode barang masuk, tanggal, kode barang, dan jumlah. Namun, kode barang ini hanyalah perwakilan dari tabel barang. Sedangkan field yang ada pada tabel barang itu ada nama barang juga dan ada juga persediaan. Jadi, di form ini kita butuh 4 field yang diambil dari tabel barang masuk, kemudian ditambah 2 field yang diambil dari tabel barang. Jadi kita butuh 6 field. Oke, sekarang kita masukkan lagi komponen label. Kita butuh 6 ya, jadi ini nanti kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V, seperti ini. 3, 4, 5, 6. Oke, ini label-labelnya. Ini akan kita jadikan field-field yang ada pada form transaksi barang masuk ini.
Oke. Yang pertama, ini adalah label 2, kita ganti pada teksnya, kita ganti yaitu field pertama pada tabel barang masuk. Untuk tabel barang masuk, field pertamanya itu adalah kode barang masuk ya, atau kalau di tabel kemarin itu namanya kode BM. Oke, ini saya susun dulu. Ini dia. Tadinya kode BM ya di tabelnya, tapi di sini karena di sini hanyalah tampilan di form, jadi kita bisa membuat lengkap yaitu kode transaksi misalnya. Kode transaksi. Yang berikutnya yaitu tanggal. Yang berikutnya yaitu kode barang. Nah, kode barang ini ada lagi file-file lainnya yaitu nama barang. Jadi ini kita langsung buat saja nama barang, diambilkan dari tabel barang ya. Kemudian tabel barang satu lagi ada persediaan. Dan yang terakhir dari tabel barang masuk yaitu jumlah. Maksudnya jumlah barang masuknya berapa. Oke, kita sudah sediakan 6 buah label. Berikutnya, kita butuh beberapa komponen textbook. Nah, ini dia textbook. Untuk kode transaksi, kita butuh sebuah textbook. Ini kita copy saja, Ctrl C. Untuk tanggal, kita butuh sebuah textbook juga. Kemudian untuk kode barang, nah kode barang ini nantinya kita tinggal memilih saja kode-kode barang yang sudah pernah diinputkan di form barang sebelumnya. Jadi di sini kita tidak perlu input manual, tapi kita tinggal memilih saja. Nah, untuk menampilkan pilihan, berarti kita butuh sebuah komponen namanya adalah komponen combo box. Nah, ini. Nah, jadi untuk kode barang kita butuh komponen namanya combo box. Berikutnya nama barang, kita butuh komponen textbook lagi, tinggal paste saja ya. Persediaan juga textbook, kemudian jumlah juga textbook. Oke, seperti ini ya, sudah ada 6 buah file yang kita gunakan dalam form transaksi barang masuk. Ini tinggal kita rapikan saja, kita ganti fontnya sesuai dengan keinginan. Saya ganti 10, kemudian boldnya di true ya, seperti ini. Oke, ini jaraknya kita rapikan dulu. Nah, ketika Anda ingin menyusun file-file ini ya supaya lebih rapi, di sini Anda bisa melihat ini sudah ada bantuannya ya, misalnya seperti ini. Ini ada garis ke kiri maupun ke atasnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita juga butuh komponen tempat menampilkan data yang telah kita inputkan, yaitu kita butuh komponen namanya grid. Data grid view. Nah, ini. Oke, seperti ini. Karena nanti akan banyak, ada 4 file ya, jadi kita agak buat panjang. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya kita butuh beberapa tombol ya. Tombol ini kita samakan saja dengan tombol yang ada pada form barang. Jadi kalau mau di copy saja ini boleh. Ctrl C, kemudian kita buka form 3 tadi, Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Jadi lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi desain kita untuk form transaksi barang masuknya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke tahap pemberian rumus. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil mengkoneksikan Visual Basic ini dengan database yang sudah kita buat di Access. Nah, sekarang kita akan
menggunakan database kita yang sudah kita buat di akses tersebut untuk nanti di input datanya melalui transaksi barang masuk ini, dan nanti akan tersimpan di database akses tersebut. Oke, yang pertama adalah kita kembali ke data modul. Ini data modulnya ya. Double klik saja modulnya. Oke, nah ini adalah koneksi kita yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Dari koneksi ini kita tambahkan lagi di modul adalah untuk public record ya. Ini kan baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita butuh satu lagi di bawah sini saja. Nah, enter. Kita buatkan satu lagi public. Ini public, kita buat nama publicnya misalnya record. Public record as new binding source. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah tambahkan satu public record as new binding source. Yang berikutnya ya, di bawahnya sudah ada prosedur koneksikan, itu sudah benar ya. Sudah kita koneksikan dan sudah pernah kita gunakan, berarti sudah berhasil ya. Oke, berikutnya yaitu kita kembali ke form yang sudah kita desain tadi. Ini ya, form barang masuk. Berikutnya adalah kalau sudah berhasil kita rancang seperti ini, kita double klik dari form ini. Nah, ini kita masuk pada form load-nya ya. Kita buat dulu prosedur. Prosedur itu di atas private sub ya. Jadi di sini lokasinya di bawah public class kita akan buatkan sebuah prosedur yang namanya prosedur simpan data. Prosedur itu pasti diawali dari sub ya. Sub simpan underscore data. Jadi untuk penamaan prosedur itu tidak boleh menggunakan spasi. Ketika Anda ingin ada lebih dari satu kata, bisa dipisahkan dengan underscores. Oke, isi dari prosedur ini yaitu yang pertama adalah call koneksikan. Koneksikan ini adalah prosedur untuk menghubungkan dengan database ya. Call, nah ini call koneksikan. Berikutnya variabel DA sama dengan new oleh db dot oleh db data adapter. Dalam kurung kita akan memanggil tabel barang. Rumusnya yaitu select bintang from T barang. Jadi penulisan nama tabelnya itu harus sama persis ya dengan penulisan nama tabel yang ada pada database Anda yang diakses. Berikutnya koma, kita panggil variabel koneksi. Nah, ini variabel ya, bukan prosedur. Kalau dia koneksi berarti dia variabel, kalau koneksikan berarti dia prosedur. Berikutnya di bawahnya, di bawah DA itu kita masukkan lagi DS sama dengan new dataset. Kita cari data, nah ini dataset. DS sama dengan new dataset. Berikutnya adalah da.fill. Nah, itu ada pilihannya ya. Buka kurung, di dalamnya ada DS. Berikutnya kita panggil public record tadi. Ini record titik data source sama dengan DS. Bawahnya record titik data member sama dengan ds.tables. Nah, ini pakai S ya tablesnya ya. Buka kurung, di dalam kurung ada 0 dot to string. Nah, ini untuk
tipe data yang berupa teks ya. Oke, seperti itu untuk rumus simpan data. Nah, berikutnya lagi kita akan membuatkan lagi prosedur untuk menampilkan isi dari combo tadi. Kita kembali dulu ke POM ini ya. Nah, jadi di sini di komponen combo ini seharusnya nanti muncul otomatis kode barang yang sudah pernah ada di POM barang. Contohnya ini kita jalankan terlebih dahulu. Oh ya, ini belum terhubung dengan POM 3-nya ya. Jadi ini pada data barang, nah di sini kan sudah kita input dua data barang. Harusnya dua data barang ini otomatis muncul di pilihan combo box tadi. Ya, seperti itu. Jadi harusnya dia muncul di sini. Tadi kan ada dua ya, kodenya 1 dan 2, harusnya muncul di sini. Ketika ini dipilih, otomatis nama barang dan persediaan juga tampil sesuai dengan data yang ada pada POM barang. Untuk membuat dia tampil otomatis, jadi kita butuh sebuah prosedur lagi, namanya adalah, misalnya kita kasih nama prosedur item combo. Jadi combo itu harus ada itemnya. Jadi masih di atasnya ya. Masih di atas dari private sub ini, kita masukkan untuk membuat prosedur item combo. Item underscore combo. Oke, itu adalah nama prosedurnya. Isinya adalah kita panggil prosedur koneksikan, kemudian DA sama dengan new data. Nah, jadi dia data baru dot oleh db data adapter. Coba kita cari. Nah, ini dia. Oh, belum selesai ya. Oleh db data adapter, buka kurung. Sekarang kita panggil tabel barang. Select bintang from T barang. Oke, itu rumusnya select bintang from T barang, koma koneksi. ds sama dengan new dataset, da dot fill, oh tulisnya salah, dot fill dalam kurung ds. Berikutnya record tadi ya. Jadi kalau Anda perhatikan rumusnya ini, jadi dia mirip ya seperti rumus simpan data tadi ya. Jadi di sini kita lanjutkan lagi record.dataSource. Record.dataSource sama dengan ds. Berikutnya record.dataMember sama dengan ds.tables dalam kurung 0 dot to string ya. Berikutnya kita buat sebuah variabel, misalnya variabelnya a, as data, ini data row, as data row. Nama komponen pilihan tadi kan adalah combo ya, namanya adalah combo box 1. Nah, ini combo box 1 titik item pakai s ini. Nah, ini combo box 1 titik items. Nah, jadi maksudnya adalah items pada combo box 1. Awalnya itu dikosongkan terlebih dahulu. Dot clear. Setelah itu di bawahnya for each, itu ada pilihannya ini. Nah, for each variable a tadi in ds dot tables dalam kurung
0 dot rows. Nah, ini. Berikutnya komponen pilihan tadi yaitu combo box 1. Nah, ini combo box 1 dot items itu akan bertambah dengan variabel a dot item dalam kurung 0. Berikutnya adalah bisa dilanjutkan lagi ketika menggunakan variabel a. Ya, seperti ini ya. Oh, ini nextnya sudah ada, kita buang nextnya salah satunya. Oke, sudah beres untuk variabel untuk prosedur, maksudnya ya, untuk prosedur item combo. Nah, berikutnya ketika misalnya nanti kita input data, otomatis kita ingin dia otomatis tampil ya di dalam gridnya. Jadi kita buatkan lagi sebuah prosedur yaitu untuk menampilkan di grid. Nama prosedurnya adalah sub tampil di grid. Nah, ini sama ya seperti yang sudah ada di POM sebelumnya. Pada POM 2 yaitu POM data barang, ini pernah kita buat ya, yaitu sub tampil di grid. Jadi maksudnya adalah untuk menampilkan data yang kita inputkan itu otomatis ke dalam data grid view yang sudah kita sediakan. Oke, rumusnya yaitu call koneksikan DA sama dengan new OLEDB dot OLEDB data adapter. Kita panggil tabel apa yang ingin digunakan, yang nanti akan ditampilkan di dalam grid. Karena kita ini adalah membuat form transaksi barang masuk, berarti yang kita tampilkan di grid adalah T barang masuk. Nah, nama tabel barang masuknya adalah T barang masuk ya. Koma koneksi. Berikutnya DS sama dengan new dataset. Oh, ini harus pakai spasi ya. New dataset. Nah, belum selesai ini. DS sama dengan new dataset. Oh ya. Berikutnya DA dot fill dalam kurung DS. Berikutnya nama komponen grid. Nah, kalau Anda lupa bisa dilihat di sini ya, name-nya apa gitu. Kalau tidak diganti, sebenarnya namanya itu sudah otomatis ya. Kalau tidak diganti, namanya adalah data grid view biasanya. Nah, ini dia ya. Jadi namanya adalah data grid view 1. Ini kan panjang. Ini kita pendekkan saja menjadi namanya grid. Gitu aja ya. Grid saja namanya. Oke, seperti ini. Jadi nama komponen ini adalah grid, sudah kita ganti. Sekarang kita kembali lagi ke rumus tadi. Nah, di sini tadi tampil data di grid ya, ini nih. Namanya adalah grid titik data source sama dengan ds.tables dalam kurung 0. Berikutnya lagi grid dot read only sama dengan true. Jadi mode read only nya diaktifkan supaya grid itu tidak bisa diedit, dia hanya bisa ditampilkan saja. Oke, seperti itu ya. Ini adalah rumus untuk membuat prosedur tampil data di dalam grid. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat untuk form load-nya. Nah, pada form load ini ya, tinggal kita panggil saja prosedur-prosedur yang sudah pernah kita sediakan. Yang pertama yang kita panggil adalah call koneksikan. Nah, ini untuk mengkoneksikan dengan database. Berikutnya call komponen combo box kita tadi, itu kan harus ada itemnya. Tadi sudah kita buatkan prosedurnya, yaitu namanya adalah item combo. Berikutnya lagi
yang kita panggil adalah simpan data, dan yang terakhir adalah kita panggil call tampil di grid. Oke. Nah, ini ya, call tampil di grid. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Form 3. Oh ya, ini belum ada rumusnya. Kita buat dulu rumus untuk menghubungkan menu utama dengan form 3. Kita buka menu utamanya ini ya. Jadi di sini tadi kan data master data itu sudah ada data barang. Nah, di transaksi ini sudah ada. Nah, ini ya, pada transaksi ini kan ada barang masuk. Kita double klik. Kita akan panggil form data barang masuk tadi, yaitu form transaksi barang masuk. Itu kan berada pada form 3 tadi. Jadi kita buat form 3 titik show dialog. Nah, coba kita jalankan dulu. Oke, kita cek master datanya. Pada data barang ada dua ya, ini ya. 1 buku tulis persediaannya 0, 2 pensil 2B persediaannya 0. Seharusnya itu bisa tampil otomatis. Ini harusnya tampil otomatis di sini ya. Nah, ini 1 sudah tampil, 1 dan 2. Jadi kode barangnya sudah tampil otomatis. Misalnya, oh ini belum ada rumusnya ya. Ini kita tambahkan data barangnya menjadi, ada data baru misalnya 3, namanya pena. Simpan. Nah, ini datanya jadi 3 ya. 1, 2, 3. Seharusnya ini otomatis bertambah juga. Nah, ini otomatis. 1, 2, 3. Jadi ini menunjukkan bahwa antara transaksi barang masuk ini sudah terrelasi dengan form barang masuk. Jadi untuk input data barang harus pada form data barang. Data barang yang sudah diinputkan tersebut akan digunakan oleh transaksi barang masuk. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan item combo ini sudah berhasil. Kemudian ini gridnya juga sudah menampilkan fill. Ini jadi sudah berhasil. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan ketika kita memilih kode barang 1, seharusnya otomatis nama barang dan persediaan barang ini terisi. Karena yang kita lihat sendiri pada data barang, ini, kalau 1 itu nama barangnya buku tulis dan persediaannya 0. Kalau 2 itu pensil 2B persediaannya 0. Dan kode 3 nama barangnya pena persediaannya 0. Dan ini ya, jadi nama barang dan jumlah persediaan seharusnya otomatis muncul juga ketika kita memilih kode. Tapi di sini kan belum muncul ya. Nah, supaya dia muncul otomatis, maka kita harus buatkan rumus otomatis tampilnya. Nah, rumus otomatis tampilnya adalah kita letakkan di sini. Ini kan ketika kita klik ya, ketika kita klik dan tulisan ini berubah, otomatis dia tampil di sini. Berarti rumusnya di dalam komponen combo box ini. Ya, sekarang kita kembali ke perancangan. Kita buatkan rumus supaya bisa menampilkan nama barang dan persediaan secara otomatis. Cara mengerjakannya yaitu kita buka kembali form 3. Oh, form 3 tadi ditutup ya. Nah, ini komponen combo box. Pada komponen combo box ini kita double klik saja. Ini kita masukkan rumus call koneksikan cmd sama dengan new.oledb comment. Dalam kurung kita panggil tabel yang tempat meletakkan nama barang dan persediaan. Nama barang dan persediaan itu kan adanya di tabel barang. Walaupun saat ini kita sedang bicara di form barang masuk, tetapi ini adalah asal dari tabelnya. Jadi kita pilih di sini select bintang from
T barang. Where, nah ini ada kriterianya ya. Where kode barang sama dengan petik 1, petik 2, lambang dan kode barangnya itu adalah tergantung apapun yang tertulis pada combo box 1. Nah, makanya kita buat di sini combo box 1 titik teks. Tutup dengan lambang dan lagi, kemudian pick 1, kemudian petik 2 ya. Berikutnya yaitu yang terbalik, harusnya ini petik 2 dulu, petik 1, kemudian ini ada petik 2, koma, variabel koneksi. Berikutnya adalah dr sama dengan cmd.execute reader. Enter lagi, dr sama dengan read. Berikutnya adalah yang akan tampil adalah nama barang dan persediaan. Nah, nama barang itu nanti akan kita tampilkan pada komponen textbook 3. Textbook 3 itu maksudnya yang ini. Nah, ini kan textbook 1, 2, ini 3. Kalau ini kan combo ya, bukan textbook, ini textbook. Textbook 3 dan textbook 4. Oke, kita kembali lagi. Textbook 3 titik teks sama dengan dr.items. Jadi pada grid itu, itemsnya itu adalah pada urutan ke-1. Nah, maksudnya pada urutan ke-1 ya. Jadi nama barang itu kan diambil dari tabel barang. Pada tabel barang itu kan terdiri dari 3 field. Kode barang, nama barang, dan persediaan. Kalau untuk item atau indeks dari grid itu, dia dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita punya 3 field, berarti ada indeksnya itu 0, 1, 2. Kalau kita punya 4 field, berarti 0, 1, 2, 3. Nah, di sini textbook ini kan adalah diisi dengan nama barang nantinya. Nah, nama barang pada tabel barang itu pada indeksnya itu urutan ke-1. Urutan nolnya adalah kode barang ya, nama barangnya pada item 1. Itu maksudnya ya. Berikutnya pada textbook 4 titik teks, nah ini akan diisi dengan persediaan. Persediaan ini itemnya pada indeksnya yang kedua. Jadi 1, 2. Nah, berikutnya adalah ketika kita sudah berhasil memilih kode barang, otomatis muncul nama barang dan persediaan, dan otomatis juga kursornya kita letakkan di textbook 5. Jadi textbook 5 titik fokus. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan. Barang masuk. Nah, seharusnya ketika kita pilih kode 1, otomatis nama barangnya tadi apa tadi ya? Kita bisa lihat nanti. 1, ini buku tulis. Kalau kita pilih 2, langsung dia otomatis pensil 2B. Kalau pilih 3, tadi pena seharusnya ya. Iya. Berarti ini sudah berhasil menampilkan item combo, kemudian ketika item combo tersebut dipilih, maka otomatis nama barang dan persediaannya juga tampil. Nama barang dan persediaan ini tergantung dari kode barang yang dipilih. Oke, seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi ini sudah beres, tinggal selanjutnya kita buatkan rumus pada masing-masing tombol. Setelah membuat rumus pada masing-masing tombol, ini nanti juga akan kita buat rumus perubahan stok. Oke, kita rapikan terlebih dahulu ini. Ini seharusnya berada di posisi tengah otomatis ya. Oke, pada otomatis tengah, ini caranya kita klik saja pada form ini. Kemudian
kita cari pada desain kayaknya ya, atau paling bawah position. Ini harusnya pada position atau start position. Nah, ini pada start position ini kita pilih screen center, jadi dia otomatis berada di tengah. Coba, nah otomatis berada di tengah ya. Jadi seperti ini untuk tampilan transaksi barang masuk. Ini adalah tampilan formnya. Kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan pilihan kode barang sesuai dengan data barang yang ada pada form data barang, dan otomatis juga menampilkan nama barang dan persediaan. Oke, seperti itu. Sudah berhasil semua. Tinggal nanti kita lanjutkan dengan rumus-rumus dalam tombol. Baik, seperti itu. Ini semua sudah berhasil. Jangan lupa ditunggu untuk part berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.